Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pelajaran tematik hari ini. Masih di muatan IPS bagian keempat. Nah, tapi bagaimana keadaanmu? Semuanya masih keadaan sehat? Alhamdulillah. Baiklah, marilah kita siapkan alat tulis dan perlengkapan sekolahnya. Dan masih dengan Pak Joko. Marilah kita mulai belajar. Kemarin kita telah mempelajari keragaman aktivitas ekonomi. Yang pertama, ada pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Kali ini kita masuk ke keragaman aktivitas ekonomi yang kedua. Nah, yang pertama adalah aktivitas ekonomi bidang pertambangan. Indonesia mempunyai banyak hasil tambang, anak-anak. Kamu tahu semuanya, hasil tambang ada berupa migas, yaitu minyak bumi dan gas. Hasil tambang non-migas yaitu emas, perak, batu bara, perunggu, biji besi, dan lain sebagainya. Barang tambang ditambang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan diharapkan digunakan secara bijak karena bahan tambang tidak bisa diperbaharui. Karena ini prosesnya melalui waktu yang cukup lama, yaitu berjuta-juta tahun lamanya. Nah, kita harus menggunakannya secara bijaksana dan tidak boros untuk kepentingan anak cucu kita ke depan nanti. Aktivitas ekonomi berikutnya adalah di bidang industri. Industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bahan mentah ini diambil dari sumber daya alam. Dengan adanya aktivitas industri, nilai dan kualitas barang akan menjadi meningkat dan bernilai ekonomis yang lebih tinggi. Contohnya adalah industri konveksi atau kain, pengalengan ikan, dan masih banyak lagi industri-industri yang ada di Indonesia. Aktivitas selanjutnya adalah bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas perdagangan banyak kita lihat di pasar, toko, supermarket, atau yang lainnya. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Itulah contoh perantara dalam perdagangan. Bahkan pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Nah, itu mengenai aktivitas ekonomi bidang perdagangan, anak-anak. Aktivitas ekonomi berikutnya adalah di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan seperti rumah sakit, dokter, jasa pendidikan, guru, jasa konsultasi hukum, pengacara, jasa pariwisata, jasa transportasi, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Ada jasa potong rambut, jasa menjahit baju, dan lain sebagainya, anak-anak. Nah, demikian anak-anak pelajaran yang Pak Guru sampaikan mengenai keragaman aktivitas ekonomi. Nah, bacalah buku paketmu dan sumber-sumber lain untuk menambah ilmu pengetahuanmu.
Catatlah hal-hal penting yang menurutmu nanti menambah ilmumu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.